Jadi dha'iqatul maut, kita akan rasakan itu, mau tidak mau. Hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, kalau sudah turun takdir Allah, ruh kita akan berpisah dari jasad kita. Di riwayat yang lain, Nabi mengatakan, wahai sahabat, tahu tidak gambaran bagaimana dha'iqatul maut itu? Bagaimana rasa ketika ruh ini berpisah dari jasad kita? Nabi memberikan gambaran seperti orang yang digorok batang lehernya 100 kali. Kira-kira bagaimana sakitnya, Pak? Luar biasa. Mana susu pasok, setengah mati kita ke puskesmas, itu baru Pak ini digorok batang leher kita 100 kali lipat itu sakit. Nah, sakit dahsyatnya, sakitnya ini berpisah ruh dari jasad kita. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, wahai malaikat Jibril, mudahkan sakaratul maut umat. Maka doa Nabi ada dua menjelang sakaratul maut. Apa dia bilang? An-nisa, an-nisa, ittaqunsa, ummati, ummati. Ada dua peringatan besar dari Rasulullah SAW. Persoalan apa? Hati-hati persoalan perempuan. Dan yang kedua, ya malaikat Jibril, perhatikan umat. Apa pelajaran yang bisa diambil dari sini? Nabi jangankan masih sehat, tubuhnya masih bugar, terus memikirkan dan memperjuangkan keselamatan umatnya sampai detik-detik nafas terakhir Nabi masih mengingat kita, masih mendoakan keselamatan kita. Makanya saya pernah mengatakan di tempat yang lain, satu-satunya Nabi yang paling sibuk mengurusi umatnya adalah Rasulullah. Kenapa? Di masa hidup Rasulullah sampai di padang mahsyar nanti selalu memikirkan keselamatan kita. Bagaimana umatku yang di Tasik, bagaimana umatku yang di Maluku, bagaimana umatku yang di Indonesia, ya. Bahkan Nabi ketika diperintah, ya Rasulullah, masuklah ke dalam surga, karena tidak boleh ada yang masuk sebelum engkau ya Rasulullah. Nabi menjawab, ya malaikat, saya tidak akan masuk ke dalam surga sebelum ada jaminan bahwa umatku semua akan masuk. Coba bayangkan, sebelum masuk Nabi ke dalam surga, masih kita dipikirkan. Sekarang pertanyaannya, adakah rasa terima kasih kita kepada orang yang memperjuangkan keselamatan kita? Terlalu kecil kalau hanya salawat 1000 kali. Terlalu kecil kalau kita bergembira atas kelahiran dan menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afalam akuna abdan syakura. Nabi ketika ditegur sahabat, ya Rasulullah, kenapa sampai salat ruku dan sujud sampai bengkak lututmu? Bukankah engkau adalah manusia yang maksum, tidak ada dosa sedikit pun, dan engkau sudah dijamin masuk ke dalam surga? Nabi menjawab, afalam akuna abdan syakura. Apakah engkau wahai sahabatku tidak mau melihat saya bahwa saya juga pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa qalilan minasyakirin. Maka Nabi mengatakan, umatku itu hamba Allah sedikit sekali yang pandai berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah. Kita lihat di sekeliling kita, kalau musim hujan, nemo boy tahu, saura-uran dari batu jari. Begitu kan? Apa nandang orang marang lo, lupa betawi, mau pakai kipas. Terus mana yang engkau syukuri nikmat Allah? Diberikan hujan memo, kemarau juga memo, la ilaha illallah. Maka banyak sekali teguran-teguran. La in syakartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi las. Manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah, la azidannakum, Allah akan menambahkan. Ini banyak orang juga tidak paham. Selalu merasa bahwa ia pernah sangat ditambah rezeki kalau bertambah kuantiti, angka-angka bertambah. Yang dimaksud la azidannakum, salah satu tafsir para ulama, yang dimaksud la azidannakum yazidu nikmatan minallah. Meskipun satu motor, tapi berkah dan nikmat yang luar biasa. Karena tidak menutup kemungkinan
Ada orang punya mobil banyak, punya motor banyak, tapi resah setiap hari. Maka doa para ulama yang diajarkan kepada kita, minta keberkahan daripada rezeki yang ada, bukan banyaknya rezeki yang ada. Hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Kembali persoalan kematian, persoalan kehidupan, maka manusia ini saya katakan perlu memahami unsur manusia ini. Mana sangat tak mesti mupahani alawin. Misalnya perspektif salat. Ketika Allah dalam Al-Quran menyampaikan aqimis salata, dirikanlah salat. Ini perintah untuk manusia. Maka harus paham manusia ini unsurnya ada berapa? Tentu ada dua. Tubuh kasar, jasad kita, dan yang kedua tubuh halus atau ruhani kita. Kita baru selesai makan malam, yang insya Allah keluarga yang ditinggal niatnya saya jamu tamu undangan ini, sedekah makanan ini pahalanya untuk orang tua saya. Kita baru sudah makan, tapi ingat ini baru memberi asupan gizi jasad kita. Setelah makan bapak ibu pasti apa ya? Kenyang, macua binawa, luar biasa, bisa duduk tegak. Sekarang saya tanya, ruawandi dipandeng ruh tak? Pernah tidak diberikan asupan gizi kepada rohani kita? Kalau hari ini kita kuat, bugar, sehat walafiat, ya 4 sehat 5 sempurna tiap hari kita makan nasi, ikan, daging, susu. Pertanyaannya, kalbu dan ruh kita juga butuh asupan gizi. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa saya susah salat? Padahal azan saya dengar, masjid dekat dari rumah. Kenapa saya malas zikir? Kenapa malas puasa Senin Kamis? Kenapa tidak bisa bangun tahajud atau salat duha di pagi hari? Padahal sehat walafiat. Angkat barbel 50 kilo, 100 kilo mampu. Tapi ruku hanya 2 rakaat, beratnya minta ampun. Jawabannya, asupan rohani kita. Ruh kita kurus. Ruh dan kalbu kita lapar selama ini, tidak pernah diaksi. Ada yang bertanya, mana 4 sehat 5 sempurnanya kalbu kita? Mana 4 sehat 5 sempurnanya ruhani kita? Makanannya bukan daging, bukan pisang hijau, bukan ayam geprek, bukan kopi latte, bukan cappuccino. Jawabannya, makanan ruhani kita itu zikrullah, salat, qiraatul Quran, dan lain-lain. Pertanyaannya lagi, berapa kali dikasih makan saja? Setelah diberi makan, sudah benar enggak caranya? Ini yang perlu kita kaji. Kenapa? Perlu dipahami. Kalau saya kasih runcing sedikit, perintah salat dalam Al-Quran dan Rasulullah ketika memerintahkan salatlah wa aqimis salata lidzikri. Ketika kita sudah melalui ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu zahir, saya bagus berukuku Ustaz, sujudku sudah sempurna sesuai tuntunan salat ilmu fikih. Dalam kitab Kasyifatus Saja, Fathul Qari, Fathul Muin, kitab-kitab fikih yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, tubuh halusmu, ruhmu sudah dipelajari enggak cara nyembah kepada Allah? Saya bilang, manusia-manusia yang hadir di akhir zaman hari ini itu gampang-gampang susah untuk mengkaji ilmu-ilmu murni warisan Rasulullah SAW. Kenapa? Gampangnya apa? Gampangnya karena banyak sekali literasi ulama-ulama sufi, ulama-ulama salaf sekelas Abul Qasim Al-Junaid, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Al-Ghazali, 4 imam mazhab, seluruh ulama-ulama sufi sudah banyak menulis ratusan kitab tentang pelajaran bagaimana ruh dan kalbumu ruku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susahnya apa? Susahnya kalau kita tidak mau belajar. Betul kah Ustaz? Betul. Ada hadis Nabi, dan ini saya sampaikan karena hampir saya katakan hadis ini bukan hanya peringatan tapi ancaman dari Nabi SAW. Apa kata Nabi?
Saya sempat menukil kitab Sirrul Asrar, tulisan karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Beliau menukis dalam sebuah hadis mengatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min qa'imin laisa lahul jaza." Mau Nabi tak mai di sana ruku sujud di hadapan Allah, rajin tahajud tiap malam, duha setiap pagi. Mau Nabi tak laisa lahul jaza, tidak ada pahala sedikit pun baginya. Apa akhir hadis ini? Nabi mengatakan, illa khittuhu at-ta'am wan nasab. Dia hanya mendapatkan capek dan lelah saja. Para penuntut ilmu, para alim ulama menjelaskan kenapa kita sibuk menyempurnakan ruku dan sujud kita di hadapan Allah, tapi tidak mau belajar bagaimana khusyuk. Bicara tentang khusyuk pasti mengandung dua muara persoalan. Ruku, ruhmu, sujud, qalbun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah banyak tulisan para ulama-ulama, mereka buktikan benar-benar. Ayat Al-Quran mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Quran menjelaskan sungguh berbahagia, sungguh sukses, sungguh apalagi sungguh mulia orang-orang yang beriman yang di dalam salatnya khusyuk, benar-benar khusyuk. Saya kurang sependapat ketika ada ceramah di YouTube mengatakan kalau mau khusyuk terjemahkan seluruh bacaan-bacaan. Kenapa? Bicara terjemahan, bicara persoalan rasionalitas atau logika, sementara khusyuk tidak bermuara kepada rasionalitas atau logika, tapi khusyuk bicara tentang koneksi qalbu kita kepada Allah. Dalam bahasa tasawufnya zikrullah. Di surah Taha bisa dibuka, Al-Quran sudah menjelaskan innani anallah la ilaha illa ana. Allah mengatakan akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Kata Allah ini dalam surah Taha. Apa kata Allah? Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis salata, dirikan salat, dizikri, untuk berzikir kepada aku. Timbul pertanyaan, 3 rentetan peringatan ini. Sembah aku, dirikan salat, untuk berzikir kepada aku. Kenapa sembah dulu baru salat? Kenapa bukan aqimis salata fa'budni, dirikan salat, sembah aku? Tapi dibalik ini, seakan-akan logika tidak menerima. Masa menyembah dulu baru salat? Bukankah salat dulu baru menyembah kepada Allah? Jawabannya tepat. Para ulama-ulama sufi sekelas Abil Hasan As-Sadili, Abul Qasim Al-Junaid, datang lagi Imam Al-Ghazali mengatakan sengaja di surah Taha Allah mengedepankan napario lemakana dita sobai buam. Dirikan dulu, sembah dulu Tuhan baru salat. Artinya apa? Sebelum engkau takbiratul ihram, sembah dulu. Timbul pertanyaan, bagaimana cara menyembah Allah sebelum takbiratul ihram? Inilah ijtihad para ulama-ulama sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasan As-Sadili, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi mengatakan mereka berijtihad untuk meraih khusyukmu ketika takbiratul ihram. Ada teori-teori ijtihadiyah. Syekh Abil Hasan As-Sadili mengatakan wa indat takbiratil ihram makrunatan. Dan lagi Syekh Bahauddin Naqsabandi, lafazkan dulu Allahu Akbar baru gerakkan tangan. Kalau Abil Hasan As-Sadili sejalan Allah, tarikan nafasmu sampai akbar, benar-benar engkau bisa menemukan al-dzauqu fi takbiratul ihram, rasa nikmat yang tidak bisa digambarkan ketika bersedekap akbar. Saya kasih muka wujud sedikit lagi, kemudian saya tutup. Mungkin tidak bagus kalau terlalu panjang ceramah. Rahasia di ayat Al-Quran, subhanalladzi
asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjidil aqsa naik ke sidratul muntaha. Meskipun penjelasan di sidratul muntaha malaikat Jibril tidak bisa naik satu tingkat karena ada tempat yang namanya al-mustawa. Jibril tidak bisa naik lagi. Kenapa? Nabi mengatakan, ya Jibril, naik lagi satu tingkat untuk bersama menghadap kepada Allah. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, la astati, saya tidak mampu lagi. Kenapa? Kalau saya paksa naik satu tingkat di alam mustawa, semua tubuh saya hancur lebur. Pertanyaannya, mengapa ayat berbunyi subhanallazi asra bi 'abdihi? Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Padahal kita tahu bahwa yang diperjalankan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya ayatnya berbunyi subhanallazi asra bi Muhammad. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa, dari Masjid Al-Aqsa naik di Sidratul Muntaha. Apa rahasia? Para ulama sufi mengatakan rahasia ayat mengatakan asra bi 'abdihi, Maha suci Allah memperjalankan bi 'abdihi, hambanya. Rahasianya kemudian adalah jangan bawa namamu ketika engkau takbiratul ihram. Jangan bawa jabatanmu ketika engkau mau ruku dan sujud di hadapan Allah. Jangan bawa harta-hartamu. Harusnya apa? Bi 'abdihi, mesti engkau menghambakan dirimu di hadapan Allah. Nasang atau mandar mesti mupawa tuai alawemu diolona ku Allah Ta'ala supaya rakyat itu ngasambayamu. Nasang ogie mesti mupam caji atai alemu diolona ku Allah Ta'ala. Timbul pertanyaan, bagaimana cara menghambakan diri di hadapan Allah? Di sini juga jawabannya, asra bi 'abdihi, Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Tidak Allah menyebutkan asra abdahu, memperjalankan hambanya, tapi ada huruf bi. Bi baru hamba, dengan hamba. Bi itu harfu ba itu ada titiknya satu di bawah. Titik inilah kalau kita kaji ilmu-ilmu para orang-orang kita, orang-orang sufi dulu, ada di diri kita. Mana itu titik ba ketika engkau mau ruku dan sujud di hadapan Allah? Maka ulama mengatakan titik ba itu ada di ibu jarimu. Makanya salah satu ajaran orang tua kita ketika takbiratul ihram, Allahu makanya ketika bar itu orang tua kita para ulama-ulama sufi tidak langsung begini bar, dah. Yang pertama sampai di tubuhnya ibu jarinya. Allahu ibu jari dulu baru bersedap. Kenapa? I'tiqadiyah qalbiyah. Apa nasanga? I'tiqad qalbiyah itu bahasa Mandarna ngasih karoi mau tati nanti ubah kini olori Allah. Ini namanya ijtihad dalam salat. Ulama tertentu berijtihad, tapi saya sampaikan mereka tidak merusak syariat karena tidak merubah dan menambahi salat, hanya berusaha bagaimana kita mencapai khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita paham bahwa yang dimaksud salat adalah as-salatu wa huwa maftuhatun billahi wa maglukatun billahi. Salat itu adalah diawali lafaz Allah dan ditutup lafaz Allah. Itu salah satu kemuliaan salat. Satu-satunya ibadah yang diawali lafaz Allah, ditutup dengan lafaz Allah. Mana? Ketika kita salat, Allahu Akbar, dimulai Allah. Bagaimana caranya? Maglukatun billah, ditutup dengan Allah. Ketika kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan disambung. Kemarin saya ceramah di Sidra, saya tidak sampai salat berjamaah zuhur karena ceramah saya setelah zuhur, hanya saya langsung mandi. Imamnya memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliru.
Jangan, nanti jawab jamaah, waalaikumsalam. Ya, sekedar mengingatkan. Langsung saja ingat, salat itu dimulai lafaz Allah, ditutup juga dengan lafaz Allah. Itu yang dimaksud kaidah kalam sufi mengatakan huwa awwalu wal akhiru. Dia juga awal, dia juga di akhir. Bahasa Mandarna, ia pamulang, ia tuan di campur. Nah ini tentu butuh kajian-kajian lanjut, tidak akan mungkin habis bisa selesai ceramah-ceramah 1 jam. Apa yang ingin saya sampaikan, umur-umur yang dipinjamkan kepada kita, jangan pernah berhenti belajar, terus belajar. Hari ini sudah dapat ilmu dari satu si A, cari lagi ilmu yang lain, karena di setiap orang Allah memberikan kelebihan. Makanya kalau saya kajian di majelis zikir, saya sampaikan jangan pernah mengkotak-kotakkan dirimu. Ada orang yang alim meskipun pakaiannya sederhana, kesana belajar. Pasti ada titipan Allah yang mulia di sana. Ambil kemuliaan orang-orang dari sana. Jangan pernah mengotakkan diri, karena kita sendiri yang rugi. Setiap hamba Allah mesti ada kelebihan yang diberikan oleh Allah. Tapi jangan sampai mencela para ulama. Dari waktu dipecah 8 kita. Kalau mungkin ada yang tidak sepaham dengan kita, biarkanlah. Karena Nabi sudah memberi kode, perbedaan kalangan umatku itu adalah rahmat. Kenapa kemudian saya mengatakan kita ini suatu waktu akan menghadap kepada Allah, yang pertama sekali dihisab, ditanyakan di akhirat nanti, bukan berapa kali haji, berapa kali umrah, berapa masjid yang kau bangun ketika hidup, tapi ditanyakan adalah bagaimana salat. Maka Nabi sudah memberi kode, as-salatu miftahul khair. Salat itu adalah kunci kebaikan seluruh amalanmu. Kalau sudah bagus salatmu, sempurna hajimu, sempurna umrahmu, sempurna pahala membangun masjid, sempurna membangun jalanan atau fasilitas sosial. Tapi kalau salatmu sudah tidak sempurna, seluruh amalanmu juga ikut tidak sempurna di hadapan Allah. Yang terakhir, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita bahwa betapa penting kita membekali diri tentang keutamaan mengkaji sedalam-dalamnya. Bagaimana ilmu salat, bagaimana mencapai khusyuk. Ada kode dari Nabi SAW. Nabi bersabda, rak'atan minal alimi khairum min alfi abidin. 1 rakaat dari orang-orang yang benar-benar paham ilmu salat jauh lebih mulia daripada 1000 rakaat orang awam. Biar sedikit rakaat, tapi kualitas yang sangat luar biasa, dan tentu ditandai bagaimana khusyuk kita di hadapan Allah. Khusyuk tentu bicara khusyuk, bicara bagaimana zikir kita kepada Allah di luar salat. Zikir la ilaha illallah, zikir lafzul jalal Allah, 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 zikir salawat, zikir Imam Al-Ghazali, seluruh zikir-zikir yang diajarkan Nabi, amalkan. Karena hasil dari zikirmu itu bagaimana bisa khusyuk, sambung rohani qalbu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, kita dimotivasi dengan salah satu ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan, karena amal-amal saleh itulah yang menjadi bekal kita di akhirat nanti. Bukan mobil mewah, bukan rumah mahal, bukan miliaran rupiah uang kita di bank, tapi bekal utama adalah amal saleh kita. Perbanyak terus, kalau sudah kebaikan perbanyak terus, diperbanyak, dan mudah-mudahan doa kita semoga amal saleh kita diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, karena kita mau bulan puasa, tentu kita rindu ingin beramal saleh di bulan puasa. Ada hadis Nabi mengatakan, arba'atu nafar, al-jannatu mushtaqa ala arba'atu nafar, ala arba'ati nafar. Ada 4 tipe manusia yang surga rindu. Surga yang berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan itu orang tasik di surga. Tapi 4 tipe manusia. Yang pertama, kata Nabi SAW, as-sa'im fi Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua,
mut'imul ji'an, orang yang senantiasa sedekah makanan. Yang ketiga, qari'ul Qur'an, orang yang selalu tadarus baca Al-Quran di bulan puasa. Dan yang keempat adalah hafizul lisan, orang yang menjaga tutur katanya, tidak mau berkata jika menyakiti saudara-saudaranya. Orang yang seperti ini hafizul lisan, orang-orang yang senantiasa dirindukan surga untuk masuk ke dalamnya. Bukan kita yang lagi yang rindu, bukan kita yang bermohon kepada Allah, masukkan saya ke dalam surgamu ya Allah, tapi surga yang berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan surga ke dalam hambamu yang puasa Ramadan, yang membaca Al-Quran, yang senantiasa memberi buka puasa, memberi sedekah makanan, dan orang yang menjaga tutur kata, tidak menyakiti saudara-saudaranya yang lain. Mudah-mudahan tausiah singkat yang saya sampaikan ada berkahnya bagi kita sekalian, terutama bagi diri saya pribadi. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.